Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ya sama Muhaimin TV. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan dalam mengalis rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan tukar pengalaman lagi tentang usaha glosiran toko di desa, glosiran maupun eceran. Kita akan bahas secara umum ya yang jarang diketahui 4 rahasia sukses pedagang sembako atau toko glosiran di desa. Ikutin terus videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Oke teman-teman, balik lagi ya dalam pembahasan 4 faktor sukses dalam berdagang. Yang pertama saya dipelajari yaitu mental pejuang. Kalau kita dilihat dari ibu-ibu ya, pakai motor metik, depan dagangan, belakang dagangan sambil mengurus anak. Itu mereka itu saya sebut itu pejuang mental ya. Panas-panasan kesana kesini untuk menjual produknya atau menjual dagangannya secara COD mungkin kalau istilah zaman sekarang. Itu sambil mengurus anak, ibu-ibu terus berjualan. Itu yang kita mau, itu dalam diri kita itu pejuang mental atau istilah pejuang rupiah, pejuang receh. Itu yang diterapkan dalam sukses dalam berdagang di toko. Oke teman-teman, dalam pejuang mental itu menurut saya itu bukan musiman ya. Itu bisa dibentuk, bukan bawaan atau sejak kita lahir kamu sudah mentalnya kuat. Bukan. Sepanjang perjalanan hidup manusia, sepanjang perjalanan hidup orang, itu karakter pejuang mental itu bisa dibentuk ya. Entah sekarang atau besok di diri kita sendiri. Itu kita yang berjuang, saya harus sukses nih dalam berdagang dan kita harus pejuang mental. Mungkin itu yang pertama ya, yang harus wajib kita miliki. Oke teman-teman, yang kedua menurut saya ya, yaitu pola pikir. Bagaimana kita mencari pembeli agar berbelanja atau menjadi langganan kita di kemudian hari. Misal ada pembeli ini 25 orang ya. Mereka itu belum tentu ya jadi pelanggan kita. Belum tentu mereka akan kembali ke toko kita. Belum tentu mereka juga akan setia menjadi pelanggan kita. Itu tidak mungkin ya. Bagaimana kita memikirkan hal tersebut? Ya kita harus berpola pikir yang cerdas ya. Kita harus mengolah barang kita, bagaimana mereka itu pembeli itu agar menjadi pelanggan kita. Ya kita permula ya harus mengasih harga di bawah ya. Itu kan setiap item kalau bahan pokok itu kalau bandingannya 500 atau 1.000 rupiah itu akan terasa ya kalau di toko sembako, kalau mengambil keuntungan segitu. Oke teman-teman, yang ketiga mungkin yang menurut saya ya, yang ketiga adalah pola pikir bebas. Bagaimana kita mempunyai sikap pola pikir bebas? Ada pembeli atau pelanggan kita ya, hari ini berbelanja ke toko kita, mungkin besoknya berbelanja ke toko sebelah atau toko tetangga, dan kita sengaja ya kita curhat di sosial media buat status. Itu menurut saya itu bukan diri atau mental pedagang ya. Karena apa? Karena kalau kita dagang tumbuh hari ini, itu kan pesaingnya kalau kita tumbuh makin ke atas, itu pesaingnya itu akan semakin ketat ya. Dan kita harus punya jiwa pola pikir yang bebas.
Itu menurut pengalaman saya ya. Oke teman-teman, mungkin yang terakhir ya, menurut saya itu cuma saran saja ya, cuma saran saja. Kalau bisa kita harus menjauh dari hutang piutang ya. Jangan mengandalkan 100% itu dari pinjaman ya, kalau bisa menurut saya itu. Karena kedepannya kita kan tidak tahu dagang itu seperti apa. Hari ini kita lancar, mungkin 1-2 bulan atau kedepannya kita agak tersendat ya, karena kita belum belajar tentang usaha ini. Jadi saya harap itu jangan mengandalkan pinjaman ya. Kalau bisa mah kelola modal berapapun uang yang kita miliki itu dengan bijak dan cermat, agar toko kita itu berjalan selambat-lambatnya ya. Kita harus pahami ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video yang saya berikan, semoga bermanfaat. Insya Allah suatu saat nanti kita akan ketemu lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti